Kalian tau nggak sih, setiap kali nasi goreng itu dicampur dengan bumbu dan telur itu kayak berubah gitu aromanya, berubah bisa bikin kita lupa semua. Dan mungkin nggak ada satu mahasiswa di Indonesia juga yang tahu dari hal itu. Misalnya kayak makan nasi goreng tengah malam di depan kos, di pinggir jalan, atau di depan kampus. Ya banget, udah kayak mantra aja nih. Setiap kali otak nggak bisa mikir tuh langsung ngomong nasi goreng dulu yuk. Tuh langsung apa gitu, kayak langsung sembuh gitu. Mungkin karena nasi goreng bukan cuma makanan, tapi semacam dari kehangatan dan spontanitas. Sama kayak bahasa kita sehari-hari, spontan nggak dirancang tapi terasa akrab. Nah, menarik tuh, tanpa kita sadar kita berubah gaya bicara tergantung situasi. Pas ngobrol di warung, bahasa kita lepas banget. Tapi ketika di depan dosen, lagi langsung berubah santuy gitu. Dan ini inti dari episode kita kali ini. Kita beragam bahasa dalam satu piring nasi goreng. Kita bakal ngebahas bagaimana konteks bisa mengubah cara kita berbahasa meskipun topiknya persis nasi goreng. Jadi ini bukan soal tentang makanan. Bukan, ini tentang bagaimana hal sederhana bisa jadi cerminan kebiasaan kita dalam berkomunikasi. Bayangin aja kita di warung tuh, kamu bilang, bang pedesnya dikit aja. Tapi kalau kamu bahas di from akademik, jadi penyesuaian tingkat kepedasan dalam penyajian nasi goreng mencerminkan preferensi kuliner lokal. Nah, kalau ngomong itu ke abang nasi gorengnya pasti bisa aja dia mikir aku bikin skripsi tentang sambal. Itulah bukti konteks dari lawan bicara itu segalanya. Bahasa bukan cuma kata, tapi cerminan situasi dari relasi sosial. Dan kadang justru hal kecil kayak ini kita belajar banyak tentang cara manusia beradaptasi. Jadi malam ini atau kapan kita dengerin, anggap aja kita tuh lagi makan di satu meja, terus kita ngobrol-ngobrol sambil berbahasa yang tersulut halus. Aduh, pembukaan aja udah lapar. Dan sedikit filosofis ya. Klasik sih gaya mahasiswa mulai dari nasi goreng berakhir di eksistensi. Oke teman-teman, jadi seperti sebelum kita menjauh dari sambal dan kecap, ayo kita mulai dunia yang paling dekat, dunia obrolan santai. Bayangin aja suasananya tuh sejuk, ada angin-anginnya, ada kipas. Inilah segmen pertama kita, bahasa di warung nasi goreng. Coba aja bayangin kok kita duduk di satu warung gitu, terus kita pesankan, terus bang itu tuh udah apa sama pesanan kita, terus kita ribut, terus kan dari situ jadi tahu bahasa kita dengan seseorang. Juga kalau kita nasi goreng tuh nggak bisa pedes-pedes, soalnya aku kan nggak tahu pedes juga. Ya gimana gitu aja mas, aku aja supaya pedes bener-bener. Ya karena pada intinya kita juga mau. Tapi iya juga loh, kadang kalau nasi goreng itu moodnya kayak berubah-ubah itu. Kadang lama, kadang kayak galak lagi. Apa itu? Ya lebih kita ngomong tergantung siapa yang lagi masak. Kalau orang sopannya kita tinggal bilang tambahin yang punya. Tapi kalau abangnya lebih muda, kita tinggal bilang, bro tambahin yang jangan menit-menit. Nah, itu menarik loh. Sadar gak sih, tanpa kita sadari, kita udah menyesuaikan bahasa kita dengan lawan bicara, kayak insting sosial gitu, kayak otomatis itu aktif. Betul, kita di warung ini gak perlu kalimat panjang-panjang, cukup melirik aja, bang, itu udah paham orang itu. Iya kayak kemarin tuh aku udah bilang bang, kalau aku tuh cuma
situasi. Bahasanya sederhana tapi kalau kayak mantap nih, pedas nih, enak banget nih, tergantung suara nadanya. Kalau di linguistik itu tuh kayak linguistik tau. Karena makna kata tuh tergantung pada situasi dan cuma kata. Dan menurutku justru itu bikin bahasa santai jadi hidup. Kita nggak perlu terlalu banyak aturan, tapi semua tahu batasnya. Iya, ragam tidak resmi bukan berarti bebas enaknya. Tetap ada etika, cuma lebih cair gitu. Misalnya ke teman bisa pakai lo, tapi kalau ke abang-abang, ke kakak kita bisa pakai mbak atau kak gitu kan. Kita tahu harus menurunkan nada, tapi kapan bisa kita bercanda gitu. Tapi lucu juga ya, kita tuh sebenarnya kayak lebih sering gak pakai bahasa yang gak baku, tapi kayak lebih nyentuh aja gitu. Misalnya nih kayak kata gila parah itu sebenarnya ekspresi lebih dalam daripada cuma enak sekali. Bener banget, coba bilang ke teman kayak gini, nasi goreng ini lucu banget, pasti pada ngatain. Nah, jadi kita tuh punya hari kebersamaan, Nah, jadi tuh kita punya hari kebersamaan. Meskipun agak berantakan, tapi maknanya tuh lebih dalam dan lebih dekat aja gitu. Iya sih, itu juga menunjukkan sosial bahasa. Lalu santai dipakai buat membangun keakraban, bukan buat mengenalkan perkembangan bahasa gitu. Aku malah suka kalau bisa campur-campur antara bahasa Indonesia dan sedikit bahasa daerah. Kayak bang, tambah telurnya dua lah, biar mantap kali. Rasanya lebih jujur, juga Iya, setuju banget. Campuran itu memperkaya bahasa. Asal nggak berlebihan atau nggak buat orang lain kebingungan gitu. Tapi tetap ada sih, kita nggak bisa ngomong terus itu pakai bahasa yang kayak gini. Udah lah, pasti bakalan apa lagi dari anda ini. Kayak misalnya nih aku bilang, Pak, kok susah kali sih tugasnya? Aku dapat tatapan mau sih pasti dari dosennya. Wah iya, langsung dibahas saudari Naila, gunakan bahasa yang lebih santun ya. Itulah kenapa bahasa tidak bisa dipindahkan dari konteks di sini gaya, justru jadi kode sosial bahwa kita setara, gak ada jarak di antara kita. Tapi lucu ya, kayak makin santai kita ngomong tuh makin banyak gitu makna tersembunyi di baliknya. Lembut, kadang sarkas. Iya banget, kadang kalimat urusan deh bisa berarti lama gak ketemu, tapi bisa juga kode halus. Bahasa santai itu kayak permainan kecil gitu. Antara jujur atau tersirat, makanya seru, tapi menuntut kepekaan. Dan itu ragam yang dibahas bukan cuma soal struktur, tapi soal rasa dan hubungan antara manusia juga. Jadi sebenarnya bahasa santai itu bukan bentuk tidak kesopanan kan? Bukan, bahasa santai itu jembatan. Selama kita tahu kapan dan dengan siapa kita menggunakannya itu, ya itu justru menunjukkan kemampuan beradaptasi. Betul, bahasa santai bikin kita terasa nyata, karena nggak semua perasaan bisa dijelaskan lewat kalimat rapi. Iya setuju, kayak kata lah bisa bikin emosi. Dari warung itu kita belajar bahasa bukan cuma alat komunikasi, tetapi juga alat merasakan dunia bareng orang lain, seperti nada, tertawa bersama orang terdekat kita. Nah, dan mungkin di antara kepulasan asap wajan dan kecap manis yang tadi yang menempel di lidah, kita sadar bahwa bahasa Indonesia adalah makna paling dalam datang. Akhirnya kita sampai di penghujung obrolan ini nih ya. Kayaknya semua udah agak lelah, tapi hatiku kok malah makin tenang ya. Lucu ya, sepiring nasi goreng aja kita udah ngebahas sejauh ini. Ya aku tuh kalau misalnya kan ngomong formal gitu, kayak mikir dua kali gitu kan. Coba kalau kayak ngomong santai, pasti langsung ya udah langsung ngomong aja gitu kalau kayak mikir lagi.
juga gitu. Pas ngomong di forum tadi, Dinda rasanya kayak kaku kali. Tapi keren sih, kita baru aja menemukan satu hal penting. Kayak kita semua bisa menyesuaikan diri gitu, tergantung konteks dan situasi gitu. Iya, bahasa itu kayak lampu sosial. Dia berubah setiap kali ruang di hati kita berubah. Di warung kita butuh kehangatan, di kelas kita butuh kejelasan. Dan dua-duanya sama-sama penting. Aku malah merasa lewat proyek ini kita belajar lebih dari sekedar teori ragam bahasa gitu. Kita belajar mengenali diri sendiri, bagaimana diri kita itu yang santai dan bagaimana yang disiplin gitu. Aku rasa itulah yang disebut ragam. Aku rasa itulah yang disebut ragam, bukan sekedar gaya, tapi ruang di mana kita bisa menemukan jati diri kita. Setuju sih, aku dulu merasa kayak nama bahasa aku itu kayak sok aneh sih. Tapi rupanya itu soal menghargai tempat dan orang yang dekat kita. Sekarang aku jadi ngerti sih kenapa dosen dulu itu bilang bahasa menunjukkan derajat berpikir. Aku merasa bahasa santai itu penting. Bahwa di balik semua tugas dan teori kita masih membutuhkan orang lain. Benar kan, bahasa santai itu rumah, bahasa formal itu jalan. Jadi kita butuh keduanya biar bisa pulang dan tetap maju. Aku setuju sih sama pendapatnya. Bahasa formal itu kayak gini tertib. Kalau bahasa santai mungkin kita hidup. Kalau cuma satu kayak dunia tuh rasanya flat kali. Dan mungkin di sini letak keindahan bahasa Indonesia. Dia bisa lembut dan jelas, bisa sederhana maupun puitis, bisa digunakan untuk bercanda di warung. Iya kan, kadang iya kan, bahasa adalah yang paling sederhana untuk mencintai dunia. Lewat kata kita bisa menghibur, bisa menenangkan, bisa membuat orang lain juga melihat dirinya sendiri. Dan aku rasa hari ini kita udah belajar banyak kan. Kadang berbicara dengan benar itu bukan soal kaidah tapi soal bahasa. Bahasa itu juga ngajarin kita loh biar gak egois. Kalau dipahami lagi sebelum kita berbahasa ini kayak bikin orang lain dulu, kayak mana cara mereka dengar, kayak mana cara mereka merasa. Iya, kayak kalau lagi debat di grup kadang suka bikin yang panas, tapi kalau diubah dikit aja nadanya berasa adem. Dan mungkin itu yang sering kita lupa, kata-kata kita cuma nyambung, mereka bisa nyentuh, bisa nyakitin, bisa nyambung. Menurut aku kalimat yang keluar dari hati itu kayaknya beda, bukan kayak cuma diucapin doang. Aku pengen percaya kalau kita belajar bahasa menggunakan hati, itu kita bisa juga belajar kita juga bakal belajar menjadi manusia yang lebih peka. Oke teman-teman, satu piring nasi goreng sudah habis, tapi obrolan ini rasanya kayak masih hangat gitu kan. Terima kasih sudah bareng-bareng belajar bersama. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa berbicara dengan hati dan tidak dengan lidah. Dadah. Satu, dua, tiga.